kita melihat bahwa di Surabaya yang terkonfirmasi positif 392 dan Sidoarjo menjadi 92, kalau kemarin 81, sekarang Sidoarjo 92. Berikutnya nomor 3 Lamongan, kemudian 4 Magetan, dan Kabupaten Malang 28. Ini 5 besar penambahan yang terkonfirmasi positif dari COVID-19 di Jawa Timur. Saya ingin menyampaikan bahwa hari ini kita juga mendapatkan informasi bahwa 8 orang pasien yang sudah terkonfirmasi mereka sembuh, artinya sudah terkonversi negatif. 8 orang itu 2 dari Surabaya, 1 dari Kabupaten Malang, 1 dari Kabupaten Gresik, 2 dari Kabupaten Nganjuk, dan 2 dari Kabupaten Pamekasan. Nah, kita bisa melihat bagaimana sebetulnya ikhtiar dari seluruh tenaga kesehatan, baik tenaga medik maupun paramedik, untuk bisa memberikan layanan terbaiknya bagi pasien-pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19. Kemudian hari ini juga kita berduka bahwa ada 6 orang, 1 dari Lamongan, 1 dari Sidoarjo, 1 dari Kabupaten Blitar, dan 3 orang dari Kota Surabaya. Nah, kembali saya ingin menyampaikan bahwa ada ODP yang jumlahnya makin meningkat. ODP ini jumlahnya 18.768 dan PDP jumlahnya 2.849. Saya kembali ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa di Surabaya ini yang punya data yang bisa dilihat dari setiap hari tambahan COVID-19 di Surabaya, rata-rata 60% adalah mereka dari PDP. Dari 60% PDP, rata-rata 21% yang terkonfirmasi positif adalah dari OTG. Oleh karena itu, kehati-hatian kita, kewaspadaan kita, dan seluruh kesiapsiagaan kita, terutama pada saat kita memulai PSBB seperti hari ini, itu harus dilipat gandakan karena memang ada hal yang mungkin kita tidak duga, ternyata carrier. Mereka adalah orang tanpa gejala, dan itu jumlahnya sampai 21%. Kemudian ini tadi baru saja ada konfirmasi bahwa di Indonesia ini sebagian catatan dari berbagai daerah ODP yang potensial untuk positif itu ada sekitar 10%. Jadi hal-hal seperti ini harus kita lakukan telaah lebih komprehensif, apa yang kemudian bisa kita lakukan untuk bisa melakukan pencegahan, pengurangan, bahkan penghentian penyebaran COVID-19 di Jawa Timur. Saya rasa itu teman-teman sekalian pengantar saya. Ada yang open, ada yang close. Jadi kalau dia open, dia harus dikerjakan di BCL namanya, ya, di tempat tertutup gitu. Karena dia akan terbuka nanti virusnya, bisa ngenai yang mereka. Nah, kalau sistem close, dia dimasukkan satu alat, keluarnya bacaannya. Itu yang namanya analyzer. Nah, itu yang nanti akan dipakai untuk bawa ke ini, misalkan operasi gini-gini, jalan, cek di sana bahwa itu memungkinkan. Itu keluarnya memungkinkan. Hasilnya berapa lama? Cepat ya, saat itu juga, paling 20-30 menit. Oh gitu. Jadi analisa yang disampaikan ibu itu Kapasitas tesnya sekian 1.500 per hari. per hari. Jadi di situ ada readernya sendiri, auto reader, yang baca. Pakai reagen juga yang kayak di Iya, Pak itu Examen. swab. Oh. Swab masukkan situ, dia baca sendiri. Ini bukan jenis yang rapid test pakai antigen itu, Pak? Bukan. Oh, beda lagi ya? Itu ada lagi. Ada lagi. Itu yang PCR. Ini mirip-mirip. Jadi kalau rapid test, ya, rapid test itu ada 2 kan. Mendeteksi benda asing itu yang antigen yang kita belum, dan mendeteksi respon tubuh terhadap benda asing. Yang antibody kekurangannya beberapa hari kemudian baru muncul. Nah, tapi yang mendeteksi benda asing itu yang kita belum punya, dan ini susah cari. Oh gitu. Tapi yang ini Yang mendeteksi pakai sistem reaksi dari antigen antibody kompleks. Kalau
yang mendeteksi virus ya pakai susunan molekul virusnya pakai PCR. Oke. Dok, alatnya datang kapan, Dok? Minggu ini tadi aku ditelepon, kamu nggak ikut jadi. Pak bantuan- udah ngasih panutan, aku ditelepon dari Jakarta, Dari mana? Pusat itu. dari pusat.